Saya pikir ayahanda itu orang Lombok, ya. Tapi ternyata dari Bali. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ayahanda bagaimana? Saya kebetulan sejak kecil memang hobi musik. Nah, jadi ketika remaja, jadi bahkan sejak SD saya sudah bermain musik. Nah, dulu di Pancor itu ada ada musik di panti asuhan, kemudian saya juga pernah bermusik di band daerah namanya band Sandat Lombok Timur. Nah, kemudian dengan hobi itulah alhamdulillah juga menjadi wasilah direkrut. Alhamdulillah siapa saja saya belajar nyantri di Pancor. Setelah melihat perkembangan situasi, ternyata banyak teman-teman saya yang berhasil. Nah, termasuk diantaranya Tuan Guru Mahali yang sempat di DPRD provinsi. Nah, kemudian Bapak Haji Muhammad Suruji juga yang sempat eselon 2 di provinsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan terus dukung channel kami agar terus berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zainuddin Watoni di channel Lazwi TV. Pada edisi obrolan kali ini, teman-teman, alhamdulillah kami berkunjung di salah satu tokoh kita yang ada di Kabupaten Sumbawa dengan latar belakang yang cukup menarik, dan kita akan simak banyak hal dari beliau nanti tentang yang insya Allah menjadi pelajaran bagi kita semua, anak-anak muda dan kader-kader Nahdlatul Ulama Dunia Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ayahanda sehingga kami bisa berkunjung silaturahim di rumah ayahanda niki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebelumnya apa kabar ayahanda? Alhamdulillah baik. Baiknya. Sehat. Semoga selalu disehatkan, dinaungi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, amin. Yang saya tahu karena kekurangan interaksi juga, saya pikir ayahanda itu orang Lombok, ya. Karena ketika kita ngobrol berinteraksi, ayahanda bisa bahasa Lombok gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya pikir kayak saya dari Lombok kemudian datang ke Sumbawa atau kayak teman-teman yang lain gitu. Tapi ternyata dari Bali. Nah, ini mungkin bisa diceritakan ayahanda bagaimana perjalanan dari masa kecil ayahanda dari Bali kemudian tiba-tiba lah sampai hari ini di Sumbawa. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya ke pondok kami. Sekilas perjalanan saya selaku salah seorang warga negara, warga Tahu Tanah Samawa, yang kebetulan sudah mengabdi sebagai aparat pemerintah, sebagai PNS itu sekitar 36 tahun. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sudah mengakhiri tugas, terakhir pensiun sebagai Camat Alas. Camat Alas. Alhamdulillah. Jadi kalau kilas balik tentang latar belakang, tentang perjalanan hidup saya memang terlahir di sebuah desa namanya Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Masya Allah. Nah, jadi di situ menurut sejarah adalah kaum Muslim yang asli Bali di tempat di Desa Pegayaman. Nah, jadi konon dulu orang-orang tua kami, datuk saya bernama Haji Mahfuz, beliau saling kenal dengan Maulana Syekh itu di Mekah. Ketika belajar dulu ya. Ketika beliau di Makkah, dan saya pun memang tidak sempat ketemu dengan datuk saya, tetapi ada pesan-pesan beliau untuk melanjutkan silaturahim itu. Melanjutkan silaturahim sehingga kami disarankan untuk belajar ke Pancor. Nah, dengan dasar itulah sekitar akhir tahun 73
Nah, saya hijrah dari Bali ke Pancor. Iya. Saya sekolah di Pancor itu sejak kelas 4 SD. Kecil sekali berarti masih Ya, anak-anak. alhamdulillah. Jadi kita dari kecil jadi perantau. Iya. Dari kelas 4 SD. Jadi saya alumni SD 2 Pancor. Wah, luar biasa. Dulu ayahanda itu ngekos asrama atau gimana dulu? Atau ada keluarga? Saya di Pancor itu kesana kemari, artinya mondok, kemudian sempat juga di asrama panti asuhan. Oh, oke. Nah, kemudian melanjutkan SMP Sanawiyah. Nah, dulu kita masih bisa sekolah di 2 tingkatan dalam waktu yang bersamaan. Jadi paginya di Sanawiyah, siangnya di SMP. Nah, begitu juga tingkat SMA, paginya Aliyah, kemudian sorenya, siangnya SMA. Masya Allah. Nah, dan alhamdulillah ini wasilah perjalanan hidup. Karena saya kebetulan seorang hobi seni, seorang pemusik, saya direkrut menjadi pegawai departemen penerangan itu karena main musik. Ya. Nah, kemudian direkrut menjadi PNS ke Sumbawa. Masya Sampai Allah. sekarang. Sampai sekarang akhirnya. Ada yang menarik di benak saya, ayahanda, soal ayahanda kan dikenal oleh halayak jamaah kita di Sumbawa ini kan tokoh agama ayahanda. Tapi di satu sisi ternyata ayahanda juga pernah terjun di jurnalistik. Iya. Bahkan di dunia musik. Nah, Iya. ini kan sangat menarik bagi kita anak-anak muda. Tidak hanya bisa agama, tapi juga ternyata bisa di berbagai hal yang saya kira itu sangat menarik untuk kita anak-anak muda. Nah, mungkin bisa diceritakan. Oh iya, alhamdulillah. Nah, saya kebetulan sejak kecil memang hobi musik. Nah, jadi ketika remaja, jadi bahkan sejak SD saya sudah bermain musik. Nah, dulu di Pancor itu ada ada musik di panti asuhan, kemudian saya juga pernah bermusik di band daerah namanya band Sandat Lombok Timur. Nah, kemudian dengan hobi itulah alhamdulillah juga menjadi wasilah direkrut menjadi PNS di Departemen Penerangan. Nah, karena kegiatan itu. Ya, karena di Departemen Penerangan itu kesenian itu merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Masya Allah. Alhamdulillah, yang penting kita bisa menempatkan diri. Betul ya. Artinya musik pun bisa menjadi media dakwah. Betul. Ketika kita menyesuaikan dengan syariat kita. Terus kalau yang jurnalistik itu gimana? Karena kita di departemen yang bekerja di bidang informasi, mau tidak mau kita harus memiliki pengetahuan tentang jurnalistik. Nah, jadi secara tidak langsung tugas-tugas insan-insan penerangan itu adalah salah satunya adalah hal-hal yang terkait dengan jurnalistik itu. Nah, sehingga kebetulan saya pun mendapat tugas belajar dari pemerintah itu untuk mendalami tentang multimedia. Jadi saya tugas belajar istilahnya di MMTC Yogyakarta menggeluti multimedia itu. Departemen penerangan ini semacam di bawah pemerintah daerah ya, atau Departemen Penerangan ini merupakan salah satu kementerian pada era Orde Baru. Yang kemudian dilikuidasi pada tahun, kalau tidak salah tahun 98, itu bersamaan dengan Departemen Sosial waktu itu. Nah, tetapi kemudian di era berikutnya muncul juga kementerian dengan misi yang sama, hanya beda nama, jadi Kementerian Informasi dan Komunikasi. Di Pancor dulu seangkatan ayahanda itu yang hari ini kita yang kita kenal hari ini. Oh iya, ya alhamdulillah Siapa saja? Saya belajar nyantri di Pancor setelah melihat perkembangan situasi. Ternyata banyak teman-teman saya yang berhasil baik di dunia birokrasi, di bisnis, bahkan di dunia politik sekalipun. Nah, termasuk diantaranya Tuan Guru Mahali yang sempat
DPRD provinsi. Nah, kemudian Bapak Haji Muhammad Suruji juga yang sempat eselon 2 di provinsi. Nah, ada beberapa teman juga termasuk yang saya dengar sekarang pimpinan pondok pesantren di Bengkel, Saleh Hambali. Nah, itu Bapak Khalisus Sabri juga mantan anggota DPR. Nah, itu teman-teman letting saya dulu di Pancor. Berarti artinya kalau Pak Suruji, Kang Guru Mahali itu memang teman seangkatan ya? Alhamdulillah. Satu kelas. Alhamdulillah, memang teman satu kelas itu. Ya luar biasa ya tokoh-tokoh kita. Apa namanya? Angkatan Ayahanda itu banyak yang bisa dikatakan mungkin sedikit yang tidak tahu lah gitu. Ya, alhamdulillah anak-anak muda ini. Alhamdulillah kita bersyukur ketika mendengar ada teman-teman kita yang berhasil sukses bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat dan bangsa. Hari ini kan waktu akan terus semakin dekat dengan 2024. Mungkin saya kalau bahasa Lomboknya jamak-jamak Ayahanda. Iya. Kira-kira bagaimana? Kan Ayahanda sekarang sudah berhenti tugas di ASN gitu ya. Iya, betul. Lalu kira-kira apakah Ayahanda akan terjun dan maju di 2024 ini? Kira-kira bagaimana pandangan? Oh iya. Jadi kalau kita melihat perkembangan bangsa kita saat ini, perkembangan demokrasi bangsa kita, dengan bergabungnya Syekhuna, guru kita TGB di Perindo, maka saya yang alumni Pancor, salah seorang alumni Pancor, memang ada kewajiban moral. Ada panggilan moral bagaimana menunjang beliau untuk bisa mewujudkan cita-cita mulia itu. Bagaimana bisa memberikan kontribusi terbaik di dalam muamalah, di dalam membangun bangsa, di dalam hal-hal keumatan dan kebangsaan ini. Nah, dengan dasar itu insya Allah saya pun insya Allah siap bergabung di Perindo. Masya Allah. Berarti insya Allah siap maju sebagai apa nih Kiai? Insya Allah artinya kalau memang diberikan amanah untuk berkiprah melalui legislatif, ya kita berikhtiar. Nah, karena prinsip-prinsip yang diajarkan oleh guru-guru kita, bagaimana kita mengimplementasikan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia terbaik itu adalah tergantung kebermanfaatannya kepada orang lain. Nah, saya yang kebetulan di dunia birokrasi sudah berakhir, jadi sudah pensiun sebagai aparatur pemerintah, ya mudah-mudahan ini juga merupakan ruang ladang pengabdian saya untuk melanjutkan bagaimana bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada masyarakat luas. Masya Allah, berarti apa namanya, tergantung nanti amanah partai lah. Insya Allah. Jadi jika partai memberikan amanat, ya kita sebagai putra bangsa Islam harus siap. Kita juga harus siap. Kira-kira ini bayangan kasarnya aja ya Anda. Kalau seandainya nanti Partai Perindo Sumbawa mengamanahkan Ayahanda untuk maju di legislatif, itu di kabupaten atau provinsi? Insya Allah mungkin saya akan maju di kabupaten dulu. Kabupaten. Dapil mana kira-kira ini? Kemungkinan Dapil 5. Dapil 5 yang meliputi wilayah Alas Barat, Alas, Buir, Utan, dan Re. Oh iya. Jadi kalau kita kelompok itu kita lewati. Ya, insya Allah. Artinya saya ketika mengabdi sebagai aparatur pemerintah kebetulan cukup lama di bagian barat, khususnya di Kecamatan Alas, itu lebih kurang sekitar 6 tahun lebih. Berarti pensiunnya kemarin pensiunnya di kecamatan ya? Iya. Jadi pernah bertugas sebagai sekcam, jadi sekcam Alas sekitar 3 tahun, kemudian kembali ke kabupaten sebagai kabag humas, kemudian sebagai camat Muyu Hilir, kembali lagi ke Alas sampai pensiun camat Alas. Camat Alas, ya. Masya Allah. Nah, jadi dengan terbukanya ruang ini, ya mudah-mudahan ini menjadi ruang baru untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. Betul ya.
Nah, mungkin pesan atau harapan untuk anak-anak muda ini, Ayahanda, kita kadang-kadang muda secara umum ya, kader bangsa lah gitu. Iya. Menatap 2024 ke depan itu bagaimana pandangan Ayahanda, karena pasti tentu akan ada polarisasi, sentimen dan macam-macam. Cuma kira-kira pesan Ayahanda untuk kita semua menghadapi pergolakan 2024. Iya. Jadi saya ingin mengajak kita semua, jadi seluruh warga bangsa, termasuk kaum milenial, generasi muda, mari kita melihat politik ini secara jernih. Ya, artinya politik ini kan merupakan salah satu sarana di dalam membangun bangsa ini. Nah, karena itu semua warga bangsa, semua generasi itu mempunyai peluang, mempunyai kesempatan untuk bisa berkontribusi membangun bangsa melalui dunia politik ini. Nah, karena itulah dunia politik ini sebagai salah satu sarana membangun bangsa, jangan sampai dikotori lah dalam bahasa, jangan sampai direndahkan hak-hak konstitusional masyarakat kita dengan ya istilahnya ada bayaran dan lain sebagainya. Justru itu menurut saya itu justru kita merendahkan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat kita. Ya, semoga semua berjalan dengan damai. Insya Allah. Dan saya optimis melihat perkembangan masyarakat generasi saat ini. Saya kira masyarakat sudah sangat cerdas. Masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa membedakan mana orang-orang yang berkiprah di politik betul-betul untuk memberikan manfaat kepada umat dan bangsa. Amin. Insya Allah. Nah, oke teman-teman, itulah saya kira pesan-pesan yang luar biasa dari ayahanda kita, tokoh kita, dan sebagai anak-anak muda yang harus kita buat sebagai pembelajaran, di mana beliau tadi bahkan dari sejak SD sudah meninggalkan rumah, keluarga, lingkungannya, belajar di Pancor, dan kemudian sampai kuliah ya Ustaz ya? Di Pancor sampai aliyah SMA. Nah, jadi saya kuliah setelah menjadi pegawai negeri, tugas belajar istilahnya. Berarti sambilan kuliah, sambil kerja gitu. Iya. Jadi tugas kita kuliah memang. Sudah menjadi pegawai negeri, tetapi ditugaskan untuk kuliah, meningkatkan SDM. Ya. Nah, jadi dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya beliau ditugaskan kemudian di Sumbawa dan mensiarkan Nahdlatul Wathon yang hari ini kita sebut Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yang dipimpin oleh Bapak Tuan Guru Bajang. Ya, umumnya tentu beliau syiarkan nilai-nilai baik agama Islam yang alhamdulillah kemudian menyebar di Kabupaten Sumbawa. Oke, terima kasih banyak Ayahanda atas waktunya yang telah diberikan sehingga bisa kita ngobrol panjang dan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ya, alhamdulillah, dari Ayahanda. Sama-sama. Dan saya juga bisa tahu rumah Ayahanda jadinya nih. Alhamdulillah. Jadi kita memang harus menjalin silaturahim, termasuk silaturahim antar generasi. Siap. Dan menjadi semangat kita juga. Insya Allah. Yang muda-muda untuk terus berkontribusi dan memberikan manfaat kepada sesama, kepada masyarakat sebagaimana yang Ayahanda sampaikan tadi. Ya, sekali lagi semoga Ayahanda sehat selalu. Amin, dan amin. harapan dan cita-cita kita bersama untuk perjuangan NWDI, perjuangan bangsa, perjuangan Indonesia tentunya bisa kita wujudkan dan dapatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lazwi TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.